Itu suara siapa? Matiin. Lucu banget. Coba. Halo, Mbak Leoni. Hai Mbak Vica. Apa kabar? Wow, hari ini emak-emak gorgeous ini cantik sekali Mbak Vica. Terima kasih, selalu cantik. Ya ampun, senada sekali kita. Merah-merah ya. Wah, kayaknya sudah mulai bertambah nih, emak-emak gorgeousnya nih. Sorry, kemute tadi. Ya, ayo, kita mau ngobrol-ngobrol apa nih hari ini? Nah, selamat sore nih emak-emak gorgeous. Kita panggil aja emak-emak karena hari ini hari libur. Memang biasanya kalau hari libur tuh Mbak Vica, kita tuh yang tadinya ibu kota kerjanya ya kan, ibu yang keren, mama canggih, sekarang kita panggil aja emak-emak rumah, jadi Ocean kan, tapi kita tetap cantik ya kan. Yang jadi bos nggak jadi bos dulu ya, kita emak-emak ya, udah balik lagi ke takdir asalnya. Bener-bener banget ya kan, tapi ini acara hebat banget. Pokoknya keren banget karena apa? Di sini ini kita membicarakan masalah Miss V. Nah, ini dia nih. Maksudnya. Hampir mirip. Nah, kita sapa dulu kali ya. Nanti sebentar lagi kita akan sapa dulu nih emak-emak yang gorgeous, yang keren-keren juga, yang mau testimoni, yang Mbak Vica ya. Tapi sebelumnya kita juga mau menyampaikan Miss V ini sangat penting Mbak Vica karena kebanyakan para wanita tuh sibuk merawat wajahnya ya kan, sibuk pakai bulu mata panjang ya kan, sulam alis kesini sulam bibir. Alis pindah. Ya Sulam benar-benar bibir, sulam alis, sulam bibir ya kan, semua disulam. Ya kan? Merawat rambut ya kan diwarna-warnain nih kayak Leoni ya kan. Tapi di sisi lain itu ada yang lebih penting yaitu Miss V kita. Jadi tema kita sore hari ini fantastik banget mengenai Miss V. Kenapa Miss V ini harus kita rawat juga? Karena di tahun 2018 Indonesia itu menjadi urutan kedua Mbak Vica. Oh, keren dong kalau urutan kedua. Oh, kalau ranking 2 keren, tapi kalau ini urutan kedua mengenai sakit penyakit, aduh, bad news ya. Nah, Mbak Vica, di tahun 2018 itu Indonesia menjadi urutan kedua terbesar. Wow, terbesar loh Mbak Vica untuk wanita-wanita yang terkena kanker serviks. Serem banget kan? Jadi selain kita sudah sibuk merawat kecantikan, tubuh, mulut, gigi, semuanya mata, tapi kita juga harus mempercantik keindahan Miss V kita, ya kan? Dari dalam. Mempercantik, yang penting kan sehat, ya kan? Betul banget Mbak Vica, itu benar banget. Seringkali itu nggak diperhatiin karena orang ngelihatnya muka yang sini, ya, muka yang lain jadi lihat, jadi suka nggak diperhatiin. Kadang-kadang buat yang ini mahal-mahal ya, buat yang jutaan, ya kan? Tapi ya Mbak Vica ya, kita kan aku lihat di itunya kan kita nggak cuma berdua ya Mbak Leoni ya, banyak beberapa emak-emak yang sudah berhasil saya kumpulkan di sini loh Mbak. Wow.
Mau Mbak Leoni yang memperkenalkan apa aku perkenalkan nih? Boleh, boleh. Aku aja yang memperkenalkan karena aku itu sudah heboh untuk memperkenalkan. Mbak Vica duduk manis aja ya kan. Nah, ini dia nih. Pokoknya ini dia nih aku baca dulu ya. Ini salah satu wanita hebat yang aku kagumi, Mbak Vica. Pokoknya orang yang aku salutin, yaitu seorang wanita yang keren abis yang selalu memperhatikan kesehatannya. Kita langsung panggilkan aja dengan Cihera Tejo Kosumo. Mana nih Cihera nih? Hai, halo Leni Pica. Aku pas memperkenalkan Cihera tuh merinding loh. Warna bajunya itu amazing banget sore hari ini. Dan kita bermerah ria semuanya. Waduh, pembicaraan yang asik banget nih, ini yang lagi aku tunggu-tunggu nih. Ayo terus Leoni, panggilin dulu satu-satu ibu-ibu. Oke, langsung aja nih ya. Ini salah satu kakak aku juga yang keren abis, yang bisa support aku untuk masalah kesehatan. Langsung aja ini dia dengan mystery wish-nya Miss Mirna. Mana nih? Halo. Mak Mirna. Waduh. Hai, senang banget bisa ketemuan di hari Minggu. Ya Walaupun kan? online. Hai Mirna. Hai, Ci. Keren banget. Langsung aja ya, di belakangnya Mak Mirna ini juga ada satu wanita yang nggak kalah keren abis, yang lebih ceriwis lagi. Langsung aja ini Mbak Mevi. Mana nih Cut Meviani nih? Nah. Hera, Leoni, Mirna, Vica. Lihat nih, udah pada merah semua merah. Yes, merah. Merah. Nah, di belakang Mbak Mevi ini ada salah satu wanita karir yang hebat yang kerja di tower provider yang pastinya yang akan blak-blakan apa sih ini hubungannya dengan kesehatan untuk kewanitaan. Langsung aja Mbak Koni. Hey, Halo Koni. halo Ci, halo Mbak. Dan satu lagi nih, cici kita yang cantik jelita, langsung aja kita panggilkan Ci Yeni Francisca. Ci Yeni. Mana nih? Kayaknya lagi sibuk mau membuka nih. Oh, mana nih Mbak Yeni? Lagi berjuang buat Iya, lagi berjuang nih. Mencari terus. Dah! Hai Mbak. Hai Mbak Leoni. Hai. Nah, di belakang Mbak Yeni ini kita ada salah satu wanita cantik yang nggak kalah keren juga, berponi sama seperti saya, sama kayak Cieni juga. Ini dia Kak Rose. Kak Rose. Aku miring. Hai Kak Rose. Nah, ini dia ibu-ibu dengan usia di atas usia emas, tapi masih tetap sehat. Nggak mau kalah dengan wanita umur 17 tahun. Ini dia ibu kita, oma tercantik kita, Oma Irma. Baru gorgeous. Oma gorgeous. Oma gorgeous. Guys, tunggu. Gorgeous apaan sih? Kenapa sih dibilangnya emak-emak gorgeous? Emang gorgeous tuh apa? Gorgeous. Nah, Mbak Mi, Mempesona, Ci. Mempesona. Oh, enggak kan kita tulisannya Lawan. gorgeous ya. Jadi itu maksudnya plesetan dari gorgeous gitu. Iya. Iya deh Ci, ejaan yang dipaksakan. Nggak salah. Kita emang gorgeous. Yang disempurnakan ya, ejaan yang dipaksakan, baru denger tuh gue. paksakan. Kita semua memang gorgeous dan dari tadi Leoni ngomongnya gini, mana yang ceriwis? Emang kalau gue mah kayaknya kalem-kalem aja tuh, Leoni. Serius juga, Ci. Justru biangnya. Biangnya Aja. Dan kita mengikuti ya. Oke, ini kayaknya nih wanita-wanita gorgeous yang milenial di tahun 2020, sekalipun kita lagi pandemi dan harus di rumah saja, tapi kita tetap harus sehat seperti kata Mbak Vica, ya kan? Yes, Mbak Vica. Oh ya, Mbak Vica, kan sesuai dengan awal cerita kita di awal nih Mbak, bahwa memang wanita yang terkena kanker serviks itu
Aku tuh sempat tadi sudah mencari-cari itu sudah ada di tahun 2018 itu 32.469 jiwa di tahun 2018 itu meninggal dunia karena kanker serviks. So sad ya. Nah itu loh Mbak, aku tuh sebenarnya concern gini, di zaman-zaman pandemi begini kan pasti yang diperhatikan adalah melulu tentang ya memang itu penting banget karena namanya pandeminya adalah COVID-19, kita pasti akan alert banget sama COVID-19. Kita pakai masker di sini ya kan, dilindungi, pakai face shield, pakai semua deh, ya kan semua. Termasuk ya wanita juga sekarang concernnya banyak di situ gitu. Cuman kan sebenarnya nggak berhenti juga masalah kewanitaan, ya kan? Malah lebih rentan. Kenapa? Karena aku aja kemarin tuh kasihan banget ada temen yang harus dia operasi karena dia ada semacam benjolan ya di serviksnya, serviks bawah ya. Mau ke dokter takut, mau dioperasi takut karena sedang pandemi dan lain-lain gitu. Sementara mau pandemi tidak pandemi, masalah kewanitaan kan terus-menerus sering ada, ya kan? Angka-angkanya juga, wah itu kalau kita lihat angka-angkanya juga bikin deg-degan juga gitu. Siapa yang bisa menghindari hal-hal seperti itu gitu loh? Kan nggak bisa pakai masker Mbak ya kan? Nggak bisa kita pakai masker. Di sebelah sini gitu ya, dilindungi dengan masker, malah semakin ditutup semakin dia nggak sehat gitu kan. Nah makanya tuh pembicaraan ini buatku, aku excited banget untuk ngobrol tentang ini. Makanya kita bikin kan juga tuh, ada sih beberapa teman bilang, gila ini vulgar banget. Makin dilihat kayaknya wow banget, makin bagus. Kenapa? Karena emang ini lebih dari wow sih. Karena ini adalah kasus yang kayak tadi Mbak Leoni bilang, nggak tahun 2018 sudah segitu angkanya gitu loh. Apalagi sekarang gitu, dengan gaya hidup yang lebih jauh dari natural ya kan, dengan kimia yang terekspos pada wanita-wanita gorgeous di luar sana gitu, supaya lebih tetap gorgeous atas dan bawah. Makanya kita harus ngobrolin Mbak gitu. Betul sekali. Nah kalau gitu langsung aja nih Mbak Vicha, di belakang Mbak Vicha ini nih ada salah satu wanita keren dan yang ceriwis banget mau sampaikan testimoni dia mengenai satu pembalut yang luar biasa yang bisa membuat dia sehat sampai saat ini. Langsung aja ya. Oh oke. Sebenarnya nih Mirna juga dia punya banyak pengalaman lain nih, karena si Mirna ini kan dia dia bergerak di bidang alat kesehatan, sering mendampingi dokter-dokter dalam operasi, dalam apa segala macam. Ini coachnya dokter nih dia nih ya. Nah dokter itu dia. Tadi aku tuh mau announce tentang Mbak Mirna ini nih, karena aku tahu nih pasti ini opening yang luar biasa nih testimoninya. Langsung aja ya. Ini dia Mbak Mirna. Hai Mbak. Makasih Mbak Leoni. Yes, kita kasih semangat dulu nih, semangat dulu. Semangatnya ngomongnya. Kalau Mirna udah biasa depan kamera, dia selebgram. Hobinya lain. Oke Mbak Mirna. Iya nih, Kita semangatnya mau sharing. pakai wus gitu ya, atau gimana? Ngedeng gitu ya. Harus ditahan kayaknya. Iya. Kayak yoga Ci. Kayak orang mau melahirkan, Leoni. Terus ngewusnya kayak orang mau melahirkan, ditahan. Yang Mbak Mirna. Semangat Mbak Mirna. Ya, jadi kan gini, aku tuh alhamdulillah banget, kebetulan memang waktu masa kerja itu dari 2003 sampai 2013 kan aku memang di alat bedah ya, berkecimpungnya. Jadi bukan cuma sekedar alat kesehatan, tapi spesifik alat bedah. Jadi memang, dan aku dikasih privilege untuk menemani dokter masuk ke dalam kamar operasi gitu kan. Dan mungkin itu blessing juga buat aku ya, mungkin Tuhan mau ngasih lihat gitu loh, gini loh kalau lo nggak jaga kesehatan nanti seperti ini gitu. Dan kebetulannya tuh semua pasien-pasien yang dioperasi itu memang alatku tuh memang khusus untuk angkat tumor atau angkat kanker
gitu. Jadi memang ada satu ketika waktu itu aku dapat masuk ke satu market apa ya, ginekologi onkologi. Nah itu ternyata memang khusus untuk masalah-masalah kewanitaan yang berhubungan sama kanker. Jadi aku sering banget ngelihat apa wanita tuh diangkat miomnya, diangkat kistanya, dan itu pernah yang segede gini. Itu miom apa kista yang segede gini ya gitu. Kista kali ya yang gede gini ya, Ci ya. Banget. Segede gini. Miom yang segede gini. Nah, itu terus ada juga yang kecil-kecil. Nah, yang memang sangat aku sempat amazed banget tuh waktu itu ngangkat rahim. Ngangkat rahim karena memang ada kanker ya di situ. Jadi nggak bisa diselamatkan jaringan-jaringan yang sehatnya, mau nggak mau diangkat rahim gitu kan. Dan ya aku sebagai wanita kan, wow gitu. Ya ampun, kalau misalnya, ya maksudnya amit-amit jangan sampai lah aku kena. Nah, waktu itu kebetulan memang aku udah kenal sama yang pembalut sama panty linernya si Angel Secret ini gitu. Makanya akhirnya aku berkomit kepada diriku sendiri bahwa oke, aku pakai produk yang bagus banget yang bisa buat bantu wanita. Jadi jangan sampai aku nggak ngomong ini kepada siapapun gitu. Itu sih maksudnya salah satu komitmen aku untuk pokoknya aku cerita deh, mau sama bapak-bapak, mau sama ibu-ibu gitu. Aku sama yang masih ABG pun aku tetap cerita. Nah, kebetulan sekali waktu itu pertama kali aku dikenal sama Ocha nih, Kak Rose sama Kak Rose. Kak Rose ini Kak Rose ini teman kampus aku gitu kan, dalam nggak ketemuan. Iya, teman kampus satu kelas. Ya, Ca ya. Teman sekolah kita di kampus. Masa Ya. teman kampus orang kelihatannya dia aja masih kuliah loh. Ya, aku lulus dulu. Soalnya dia protes kemarin waktu diundang di ini, Cak, ikut ya Mama Gorgeous. Ih, kan gue bukan emak, gue masih muda kan kayak gitu. Kata-kata gorgeous harusnya. Bukan bapak-bapak. Ya. Emang sih, Cak, wajahnya tuh kelihatan kayak anak kecil sih, Cak. Beneran, Cak. Terima kasih. Ini pujian bukan ya? Masih imut-imut dia. Belum jadi mama, gorgeousnya oke, tapi belum jadi mama dia. Saya kata gorgeous, Ci. Aduh. Jadi waktu itu tuh Ocha ngajakin ketemuan ya, aku mah seneng aja, namanya ketemu teman lama kan, udah bertahun-tahun banget sejak kita lulus, udah lama nggak ketemu gitu, dan di situ dijelaskan lah oleh Ocha gitu kan, lapis demi lapis dibuka. Wah, itu abis itu akhirnya aku putusin aku pakai, dan itu amazing banget kan. Aku kalau lagi mau mens itu pasti suka lemes, dari pinggang ke bawah tuh pasti suka lemes. Biasanya hari pertama gitu kan, itu pokoknya nggak tahu lah gimana lemesnya tuh nggak bisa aku gambarin ya, kayak nggak ada tenaga gitu ya. Terus jadi kan aku mulai, karena aku waktu itu belum menstruasi, jadi aku pakai panty linernya, dan itu ternyata dahsyat banget. Itu detox gitu loh, keluar lendir banyak banget, sampai mesti bawa celana ganti. Nah kan tanya sama Ocha kan, Ca ini kenapa besoknya begini, Ca gitu. Soalnya gatal juga, udah lendirnya banyak, gatal gitu kan. Nah terus kata Ocha, nggak apa-apa, lu lagi detox tuh, lu ganti dari pagi sampai sore, ganti 4 jam sekali. Ya udah, pokoknya ikutin kata Ocha gitu, tapi memang harus bawa celana dalam ganti juga karena memang itu basahnya luar biasa banget. Tapi itu cuma 3 hari. Terus waktu mens berikutnya, waktu itu aku nyetir dari Ciledug ke Cibubur. Cici tapi berjauhan kan. Dan itu pas pulang tuh pokoknya sampai seharian, sore pas pulang kan aku lupa kalau mens hari itu, cuman gini, iya nanti sampai rumah mandi, terus sholat. Kok sholat kan aku mens loh, kalau mens kok nggak berasa hari ini, kok seger, fresh gitu. Nggak ada rasa lemes, nggak ada rasa sakit kan. Biasanya kalau mens hari pertama, hari kedua tuh bisa suka lemes gitu, ini enggak. Jadi itu amazing banget.
Kelihatannya sih kayaknya sepele ya ceritanya aku, cuman ya itu sih, tapi rasa sakit itu yang udah nggak ada lagi tiap bulan aja udah ngebantu banget, karena kalau nggak kan nggak produktif selama selama wanita kalau selama lagi masa period kan bisa jadi nggak produktif kan, hanya gara-gara apa namanya ya rasa sakit itu, atau misalnya bisa jadi sakit ada sepupuku yang kalau mens tuh sakit kepala yang kayak gitu. Gitu ceritanya, Cah. Nah, rajin olahraga loh. Nggak ngaruh juga. Tapi untungnya Ngaruh. mensnya teratur. Pelatih ini black belt taekwondo loh. Dahsyat. Iya, Mirna kan jago olahraga ya, dia tapi Atlet nasional. kecapean atau apa tuh Mir waktu itu Mir? Mantan. Kenapa, Ci? Waktu itu karena kecapean atau apa ya kamu bisa banyak ngalamin keputihan ya? Ini kita ngomong belak-belakan bener ya, Men? Yes, Ci, yes. Gak apa-apa ya. Bisa jadi mungkin sebenarnya nggak kalau kecapean bisa jadi karena kan juga kerjaan aku kan juga yang namanya orang sales, orang marketing kan nggak lihat waktu kan, Ci, kapan ada pasien, ya harus kita tetap harus standby gitu. Tapi kurasa keputihannya itu karena mungkin karena detoxnya itu, Ci. Gimana aku nggak tahu apa namanya ya, dari ada ion negatifnya kan di panty liner itu ya, yang ngebikin itu jadi bersih gitu loh, Miss V-nya. Setelah 3 hari terus oke gitu ya. Oke, terus abis itu ya habis itu sampai sekarang ya nggak ada rasa sakit lagi, sampai sekarang nggak ada rasa lemes lagi, nggak ngalamin lagi. Itu kan akhir 2010 sampai sekarang. Wow, keren. Iya, Ci. Nah, Ocha ini Ocha, Kak Ros ya. Ini teman SMA saya. Sama saya. Rasa gue gurunya dia waktu ya, saya. Ini juga pasti pengalaman juga nih Ocha nih. Panggilnya Ocha saya. Ocha, emang Ocha lah. Ocha. Iya. Gini, jadi ceritanya itu kan dulu kan kalau gue dikenalin pembalut ini kan sama Vica ya. Oh, jadi waktu itu kita udah berantai ya. Oh, ternyata nyambungnya sih ya. Jadi udah lama banget nggak pernah ketemuan sama Vica sejak lulus SMA. Kita dulu teman sekelas, terus udah gitu Vica kontekan sama gue, terus kita ketemuan. Nggak taunya Vica tuh mau cerita tentang pembalut gitu kan. Nah, pada saat gue ngeliat pembalutnya pertama kali kan amazed banget tuh. Ih, kok kering banget gitu ya pas ngeliat demonya gitu. Nah, pas pakai itu memang luar biasa banget. Saking nyamannya itu kering gitu ya. Kalau gue ter-amaze-nya itu karena keringnya, nyamannya itu. Jadi gue ceritalah ke kantor, ke teman-teman kantor semua gue share tentang pembalut itu. Nah, pada saat gue cerita juga ke teman-teman yang lain yang di luar kantor, itu ketemu satu teman yang gue nggak tahu kalau dia tuh kena miom gitu. Nah, pas gue ceritain dia pakai, dia itu udah hampir dioperasi. Harus dioperasi memang kata dokternya. Nah, karena dia pakai pembalut ini sama panty linernya juga terapi, gue share ya caranya bagaimana gitu. Terus dia terapi sampai akhirnya dia balik lagi ke dokter karena waktu itu operasinya tertunda karena jadwal dokternya yang belum ready gitu. Nah, dia terapi sampai akhirnya dia balik lagi ke dokternya dan miomnya tuh sudah hilang gitu. Itu so amazed banget gitu. Jadi itulah pengalaman gue sendiri yang temen dekat gitu ngalamin hal yang kayak gitu loh. Ini pembalut bagus banget ya. Makanya gue cerita lagi ke Mirna, ke siapa, ke teman-teman yang lain juga. Itu ceritanya, Ca. Ya. Thank you, Ocha. Sama. Ya, Jadi memang ini dari awal kan kita ngomongin soal pembalut panty ya. Sebenarnya inti poin masalahnya tuh bukannya memang kita pengen ngomongin pembalut itu, tapi juga lebih kepada kesadaran bahwa ini kan adalah sebuah produk, ini salah satu penyebab dari yang disinyalir ya, adalah salah satu penyebab dari banyaknya penyakit-penyakit kewanitaan. Itu adalah pemakaian pembalut yang tidak berkualitas, Mbak Leonie. Yes. Jadi
kita tuh cuma cari murah gitu. Dan tadi aku bilang makanya di awal kebanyakan tuh perempuan kalau buat muka, buat badan dia tuh cari yang mahal, yang paling bagus, yang paling apa, segala macem sampai ber-SK 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ya tadi sulam alis, sulam ini, sulam itu segala macam. Yes, Tapi yes, kalau untuk bagian sana banyak sekali, mudah-mudahan ini bukan teman-teman yang nonton ya, tapi di luaran sana itu kebanyakan justru toh juga cuman pakai buang ya kan, pembalut pakai buang ya udahlah yang murahan aja, semakin murah semakin bagus gitu. Padahal nggak tahu itu terbuatnya dari apa segala macam ya kan, apa Yes. kimia-kimianya banyak banget kayak gitu. Atau ada juga yang didaur ulang ya Mbak Vica ya, bahkan ya pembalutnya ya. Didaur ulang gitu. Nah, ini juga dialamin juga nih, aku ingat banget dulu aku ketemu sama Mevi ya, sama Mas Priyo, berdua suami istri. Mevi ini juga ada masalah juga dengan macam-macam ya Mev ya, mana ya Mev? Wah, banyak deh, banyak banget. Hai Mbak. Nah, itu juga aku belajar dari Mevi juga pada saat itu, karena dia banyak sekali masalah-masalahnya yang ada di situ gitu, bermacam-macam lah. Ini sebelum aku benar-benar jelasin pembalut di luar sana, aku nggak bilang semua pembalut di luar sana, tapi ini udah masuk dalam quote and quote rahasia umum lah, udah sering juga di cover oleh berita-berita bagaimana mereka membuat pembalut itu semurah mungkin. Mbak, selembar bisa 500 rupiah doang loh, terbuat dari apa? Yes. Ya nggak sih? Itu kan benar-benar keterlaluan kalau menurut aku. Nah ini Mevi dulu cerita deh, bentar deh. Everybody should know, ya kan? Kalau cerita ini ya, itu tuh pengalaman emosional ya, karena berapa tahun yang lalu aku tuh keputihan berat, sangat berat deh. Pokoknya you name it gitu, berbau, berwarna gelap, warnanya tuh gelap gitu. Dan itu berapa tahun gitu setelah aku menikah, maksudnya bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya. Terus keputihan itu aku sampai ke dokter kelamin setiap bulan loh, kebayang nggak? Ke dokter Gatel nggak Mbak? Oh, gatel sekali. Oh my god, aku tuh sampai minum antibiotik untuk menghilangkan gatalnya, gitu. Jadi minum obat dokter itu sampai, ini maaf ya, ini nggak apa-apa lah ya, belak-belakan ya, sampai tablet dimasukin ke vagina aku. Oh, Biar nggak gatal ya. Lewat ini ya. Itu Mbak Mevi itu sempat ada perasaan nggak nyaman nggak sama suami, apalagi kalau sedang melakukan hubungan suami istri ya? Nggak bisa Mbak, bahkan nggak bisa. Nggak bisa. Suamiku tuh Priyo itu luar biasa setia, baik hati dan baik budi lah ya, bersabar gitu, berapa tahun gitu ya aku mengalami itu gitu. Dan itu ketika menstruasi, orangnya muncul dengan di samping. Nongol dia. Pria. Nah, enggak. Dia banci tampil. Banci tampil. Jadi dan aku kalau menstruasi itu luar biasa. Tadi Mirna begitu ya. Aku tuh bukan hanya lemes, tapi aku sampai ambil cuti. Kan aku di kantor ada dapat cuti haid 2 hari setiap bulan. Nah itu aku ambil saking nggak sampai pingsan memang, tapi luar biasa menderita banget gitu. Nah sampailah akhirnya aku ketemu sama Vica. Vica temen aku SMA juga sekelas ya, sama Vica sekelas, sama Ocha nggak sekelas. Jadi berapa tahun nggak ketemu gitu kan, tiba-tiba ketemu walaupun pertamanya aku menghindar-hindar gitu. Karena nawarin apa nih gitu kan. Tapi akhirnya aku memutuskan karena emang udah menderita banget, aku ketemu. Dan itu tanpa pikir panjang aku langsung beli banyak. Nah ini menariknya, sebelumnya aku udah kenal pembalut ini, tapi aku beli eceran. Nah ketika aku mau beli lagi, orangnya nggak ada. Jadilah aku ketika ketemu Vica mutusin udah aku beli langsung 12 dus, tahu nggak waktu itu. Nah luar biasanya yang tadi aku bilang, keputihan berat, bau, gatel, luar biasa gatel, nggak bisa berhubungan, nggak bisa melayani suami.
mens sakit, aku pakailah itu pembalut kan ya. Pembalut pakai ketika mens, terus panty linernya aku sampai bikin lonceng di handphone 3 jam, 4 jam sekali ganti, benar-benar disiplin aku pakai. Sebulan aku pakai, tahu nggak? Mens aku nggak terasa sakit dan itu keluar darah kental itu. Ini emosional banget deh. Darah kental yang hitam gitu ya. Kayak keluar apa ya, daging-daging gitu, tahu nggak? Kayak hati Dan ayam gitu ya. Iya, Oh my betul. Dan God. itu aku sebulan pakai, itu keputihanku hilang. Wow, Oh. hebat. Oh iya, sebelumnya aku Keren, sebelum keren. pakai pembalut itu ya, karena aku kepengen buktiin banget, aku datang ke dokter kandungan. Aku yang biasa, aku minta periksa. Aku 7 tahun nikah itu baru pap smear, baru berani melakukan pap smear karena takut kan, gimana kan. Nah, itu kata dokter, positif aku tuh miom, kista, dan polip rahim. Nah, itu 3 dong sekaligus, Mbak. miom, kista, sama polip rahim. Nah, sebulan aku pakai kan aku bilang ya, keputihan sembuh, celana dalam bersih. Itu sampai detik ini ya, sejak berapa tahun yang lalu sampai saat ini nggak pernah keputihan lagi. Terus aku pakai terus kan. Jadi 2 bulan pakai nih. Aku datang lagi ke dokter yang sama. Kan nggak bisa pap smear ya, karena baru 2 bulan. Aku USG. Kebayang nggak sih? Miom, kista, polip rahim itu hilang. Wow. Begitu. Aku sampai merinding loh, Mbak. Aku tuh Bener hilang. aku cerita ini udah jutaan kali ya, tapi begitu ininya gitu, beneran dah. Itu nggak ada lagi sakit mens, aku nggak pernah ambil cuti kantor lagi gitu kan ya. Itu nggak pernah, bahkan satu noda pun cairan lendir apa segala macam tuh nggak ada loh di celana dalam sampai sekarang nih, sampai sekarang nih aku Hebat baru mens. banget. Jadi aku yakin banget penyebab aku itu ya karena maaf ya pembalut X yang aku pakai dulu gitu ya. Ya nggak ngerti lah, makanan lah mungkin apa segala macam. Jadi bener-bener Vica itu malaikat aku. Angel ya buat aku, bener. Menangis nih. Ya sampai jadi nggak pernah, ya begitulah ceritanya kayak gitu. Sebegitu dahsyatnya memang itu kenyataannya gitu. Rumah tangga juga hubungan terselamatkan. Sebenarnya kan kalau di sini aja kita bisa mengalami. Menurut aku di luar sana orang-orang tuh sebenarnya Mbak itu banyak banget yang mengalami hal yang sama. Kalau menurut aku ya, buktinya gini. Aku waktu ketemu Mevi, ketemu Ocha, misalnya Ocha ketemu sama Mirna, emang kita pernah tahu mereka ada masalah apa? Enggak pernah. Enggak tahu. Karena orang cerita-cerita kita gosip ngobrol-ngobrol. Apa kabar kamu hari ini? Iya nih gue lagi keputihan. Enggak ada. Palingan iya hidung gue lagi mangkat. Atau enggak apa gitu. Hal-hal umum lainnya. Karena dianggap tabu untuk kita ngobrolin ini sebagai casual topik gitu. Jadi kita nggak pernah tahu di luar sana bisa jadi ya namanya keputihan kayaknya udah umum. Hampir semua perempuan merasa keputihan itu normal. Padahal bisa loh kita hidup tanpa keputihan sebenarnya gitu. Terus juga termasuk mens yang sakit, mens yang kram lah dan lain sebagainya, polip, miom, kista tuh kayak dianggap orang udah normal aja, wajar aja gitu. Sampai terkena hal-hal yang gawat semacam kayak tadi Mbak Leoni bilang ya, kanker serviks dan lain-lain, barulah orang pada panik, pada apa segala macam. Dan it is already biasanya ya cukup terlambat gitu. Nah, makanya aku seneng banget ada topik ini mau diangkat ya, yaitu tentang kesehatan wanita, pentingnya pembalut yang bagus ya. Karena aku pengen bahas ini agak panjang. Ini boleh nggak ya? Aku panjang sedikit ya. Aku mau demoin pembalut Mbak Leoni. Boleh. Aduh, boleh banget Mbak. Karena teman-teman mesti tahu. Betul. Aku soalnya belum pernah menggunakan ini Mbak. Ya benar, nggak apa-apa. Ya jangan sedih. Yang lain udah sering lihat, udah sering lihat kalau yang lain karena udah pengalaman dengan ini ya. Tapi mungkin teman-teman di luar sana mesti lihat juga pembalut yang selama ini dipakai oleh para wanita. Ini aku agak ribet karena di depan aku mau ngeliat Facebook juga yang pada live. Karena kan banyak yang pada nanya nanti ya. Dan yang satu kamu, aku udah kayak vlogger loh nih lihat. Benar ya. Nah, aku mau demoin ada pembalut ini kalau sedikit panjang nggak apa-apa ya Mbak Leoni ya. Yes. Pembalut ini namanya Angel Secret. Ya guys,
Angel secret. Gini lah biasanya. Jadi dia utamanya tuh apa? Pertama dia ada tanggal kadaluarsa, tapi itu ada di super package-nya ya. Di super package-nya ada tanggal kadaluarsa, dia kadaluarsa dalam waktu 3 tahun. Sementara pembalut yang lain itu tidak ada tanggal kadaluarsa. Dulu aku kenalin ini sama teman SMA yang dia juga punya masalah berat banget dengan menstruasi. Jadi kalau dia menstruasi, aku tahu tuh dari dia tuh karena kalau menstruasi dia tuh bisa sampai pasti bolos sehari ya, pasti guling-guling di tempat tidur, terus dia bilang ini gue pakai ini Ca, masa gue nggak sakit lagi mensnya. Aku sampai serius loh gitu, bohong lah, aku sampai kayak begitu. Makanya aku langsung pakai. Kenapa? Karena aku nggak bisa pakai pembalut biasa. Ini pembalut biasa barusan aku minta tolong dibeliin ya, karena aku nggak punya di rumah pembalut biasa ya, pembalut di luaran. Aku bungkus ya, ini bukan roti, sorry Bu, nggak boleh dilihat ya mereknya. Ini aku bungkus. Jadi kalau dibuka gini itu ada bisa ditutup lagi. Jadi lebih higienis. Kalau misalnya kita taruh di tas atau taruh di lemari, nggak takut ada binatang masuk bertelur di situ keluar lagi. Karena temanku cerita dia pernah yang kenalin aku di pembalut ini. Dia pernah lihat tuh waktu zaman SMA, dia pernah lihat kalau ada titik-titik hitam di sini. Ya di pembalut luar ya, pembalut yang biasa. Waduh. Udah gitu terus dipakai lagi ya sama beberapa wanita. Enggak Mbak nih, dibuang sama dia, tapi di kemasan yang sama dia lihat lagi, oh nggak ada putih hitamnya, dia pakai. Padahal lihat ngeri. Ini Mbak, yang merek biasa. Iya, yang merek biasa Mbak, yang di luar sana yang dulu kita pakai. Itu ketika diambil begini, dibuka, dia nggak bisa ditutup lagi. Jadi harus diikat-ikat, kita kado, dijahit, apa segala macam. Kalau ditaruh di lemari atau apalagi di kamar mandi lembab dan lain-lain, itu kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Ya, ini ada super ininya lagi ya, tapi kadang-kadang nggak ada, langsung begini aja gitu. Nanti aku kasih lihat 2 jenis yang ini deh, yang ini yang biasa. Yang di luar sana ya, yang di luar sana yang pembalut X, yang ini adalah Angel Secret kita ya, ini adalah rahasia para angels, rahasia para bidadari ya, bidadari yang ada di sini nih pada pakai ini, Rahasia Mama Gorgeous. Mama gorgeous ya. Kalau mau gorgeous pakai ini, oke? Okay? Nah, gorgeousnya atas dan bawah. Ini aku kasih, biasanya perempuan menstruasi itu antara 30 sampai 50 mili. Ini aku ada gelas ukurnya, ya. Ini ditolongin sama anakku gelas ukur. Ini aku taruh, let's say misalnya 30 mili ya, segini ya. Ini aku taruh di sini. Ceritanya supaya dia meresap gitu ya. Anggap aja ini kita lagi menstruasi nih. Tapi kalau aku nggak pakai cairan berwarna merah dan lain-lain, karena horor banget. Meskipun dibilang blak-blakan, tapi ini bukan talk show horor ya. Jadi pakai putih aja. Oke. Nah, kemudian biasanya kan kita kalau menstruasi kan orang duduk ya, nggak mungkin kita berdiri terus-menerus ya kan. Ada duduknya. Nah, ketika duduk itu ditekan. Nah, apa yang terjadi ketika ditekan? Ini aku ambil kain. Yang satu di sini, ya, satu di sini. Nah, aku tekan begini kekuatan yang sama ya tuh. Ini dari pelan-pelan aja deh. Ini yang kenceng deh nih. Nih, ya kan? Mungkin ini orangnya agak-agak sedikit berbobot gitu ya. Semangat kalau duduk ya. Yang ini itu basah banget. Bisa kelihatan nggak sih basahnya? Yes. Kelihatan. Ini yang pembalut X nih. Pembalut tetangga sebelah. Yang ini pembalut kita. Lihat deh. Wow. Hihi, kering. Kan? No, swear ini amazing banget. Aku pertama kali aku didemoin begini, apa gitu kan, itu serem banget. Kenapa seremnya? Karena yang sehari-hari terjadi kan bukan air putih seperti ini, tapi kan adalah darah ya kan, atau darah kotor gitu loh, atau menstruasi gitu. Jadi ketika dia keluar lagi, terus kita tekan begini ya, dia masuk lagi, maksudnya banyak kuman-kuman apa segala macam karena lembab toh, dia masuk lagi ke dalam
rahim kita gitu. Terus yang serem bukan hanya sekedar darah kotornya aja, tapi kenapa? Aku mau kasih tahu, ini ada beberapa lapisan, dia ada 3 lapis. Pembalut luaran kebanyakan ada 3 lapis. Tapi kalau anion, pembalut angel secret ini, ya karena ada ion negatif sering disebut anion ya, tapi kita sebut ion negatif aja biar gampang ya. Biar ingat, ada beberapa lapisan. Ini lapisan pertama, ya. Lapisan pertama ini ketika cairan masuk dia nggak keluar lagi, makanya tadi bisa kering, gitu. Jadi ada locknya gitu ya, lock apaan tuh namanya ya, lock and lock lah. Nah, ada ini ion negatifnya nih. Nanti aku ceritain yang ini ya, ini lebih panjang lagi. Aku ceritain yang ini. Terus dia lapisan berikutnya, terus lapisan gel untuk daya serap, dan ada lagi satu lagi, ada lagi belakangnya lagi. Jadi ada 7 lapis. Nah, gel ini kita jangan takut. Gel ini tuh bukan gel kimia. Dia organik banget. Dia terbuat dari plant, dari tanaman. Dan sangat ramah terhadap wanita. Ya. Nah, ini, sementara yang ini nih, biasa, aku nggak tahu ini kertas atau kain atau apa ya. Kalau ini dia terbuatnya dari kapas. Ya, lapisannya terbuat dari kapas. Kalau ini, nah ini kira-kira terbuat dari apa nih? Mbak Leoni nih, ayo yang belum pernah. Itu kayak kertas didaur ulang ya, Mbak Vica ya? Nah, Mbak Leoni udah tahu, tapi banyak orang mikir bahwa ini bukan kertas, Mbak. Disangkainnya ini tuh kapas. Padahal kalau kapas tuh gini, ini aku kasih. Ya. Ini kalau kapas nggak hancur ya? Iya, benar. Nah, kalau ini merek Angel Secret ya, ini yang kita punya. Kita kasih air misalnya ya. Kita kasih air, terus kita aduk-aduk. Ya, kita aduk-aduk nih, aku pakai sumpit. Ya. Lihat deh, ini dia butek. Ya kan, kayak bubur kertas ya, tapi ini aku aduk-aduk seapa juga, mau aku cacah-cacah segala macam, dia nggak akan hancur karena dia kayak kain baju kita gitu loh, dia terbuatnya dari kapas, airnya tetap bening. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Mbak Vica. Harus begini, seperti vlogger ya, begini. Ya, harus ada tangannya di belakangnya gitu ya guys, ya kan. Nah, selain itu, selain dia terbuat dari kapas, jadi dia aman banget. Dia benar-benar memang dari cotton gitu. Jadi bukan dari kertas daur ulang. Ini bahayanya apa kertas ini? Oh, ini bagus dong berarti ramah lingkungan. Enggak juga. Enggak ramah terhadap vagina Anda ya, saudara-saudara. Karena yes. Ini tadi seperti Mbak Leoni bilang, ya kan Mbak Leoni aja belum pernah aku demoin ya, tapi udah tahu bahwa ini bahayanya apa, karena chemicals-nya banyak banget. Karena untuk jadi putih seperti ini, kertas daur ulang itu pasti pakai yang namanya apa itu nih, klorin. Ya, klorin itu pemutih yang toksik banget. Ya kayak Baiklin gitu ya. Yes. Ya, bayangin kita cebok pakai itu ya, naudzubillah ya, jangan. Tidak tangan perlu aja gatel, dicontoh. Mak. Hah? Jadi tangan aja gatel. Iya, nah kayak apa ya, ini tuh benar-benar bahaya karena memang sifatnya sangat dioksin tuh sifatnya tuh karsinogenik, menyebabkan kanker, menyebabkan berbagai macam masalah kewanitaan. Karena apa? Karena chemical ini yang tadi balik lagi, yang tadi aku tekan terus dia masih basah, yang balik itu. Dan juga bukan cuma setahun sekali, sebulan sekali loh. Kita terus-menerus pakai ini sampai kita menopause. Ya kan? Sampai kita menopause itu kurang lebih misalnya let's say dari umur 12 sampai 15 sampai umur 45 sampai 50. Itu berapa puluh tahun kita terekspos dengan chemical dari pembalut secara kontinu. Ya, nggak bisa misalnya kita minta sorry ya, Tuhan tolong bulan ini saya nggak mau mens dulu. Itu nggak bisa gitu, pasti mens ya, kecuali ada proses chemical kecuali hamil ya kan. Mungkin orang sangat inilah rentan terhadap Mbak, aku boleh colok sebentar nih, ada agak lobet nih, bentar. Oke.
Jadi untuk emak-emak yang mungkin pada sore hari ini juga sama seperti Leonie yang belum pernah mengenal Angel Secret nih, bagus banget ya informasinya ya Mbak Vica ya. Ya, sangat-sangat penting kalau buat aku. Ini bukan soalan Dari Aku- lapisan-lapisannya yang sangat safety untuk para wanita. Kemudian berikutnya ya selain ini, nah ini aku ambil nih, ya ini daya serapnya nih Mbak, ini daya serapnya Oke. ditaruh di sini, ya aku taruh di satu sini. Kemudian yang ini adalah daya serapnya dengan gel yang tadi dari organik, Mbak. Ini saking organiknya, saking food grade-nya ya. Dia itu nggak apa-apa Mbak, kalau aku habis demo begini nggak aku buang Mbak gelnya. Bisa buat Oh, tanaman, bisa buat lulur-lulur di kulit. Kalau aku ya, Yes. ini Yang dari baru perusahaan atau dari company-nya, dari produsennya tidak pernah bilang bahwa ini bisa buat ini itu ya. Ini khusus Oke. untuk membalut saja ya teman-teman ya. Tapi ini biasa kreativitas emak-emak, bukan begitu ya. iya betul. Untuk kepentingan pribadi nih Mbak Vica. Mama kan nggak mau rugi. Wajah. Ini kurang lebihnya tadi aku ambil 50 air lagi lah kurang lebih ya. Nah, ketika aku tekan yang ini, tuh, dia balik lagi tuh, Mbak. Iya, Wah, si becek. banjir. Ini ya, kelihatannya. Dia balik lagi airnya tuh enggak ini. Nah, tapi kalau ini teng-tereng, Magic. Amazing. Itu daya serapnya tinggi banget ya Mbak Vica ya. Banget. Daya serapnya tinggi, makanya sebenarnya kalau lagi kayak aku pernah ya di sebuah training Mbak, itu beneran yang hampir 20 jam kali aku ada di ruangan itu aku nggak ganti pembalut sama sekali padahal lagi banyak, aku nggak berasa gatel, aku nggak berasa apa segala macam, padahal aku lagi menstruasi. Kalau aku pakai pembalut biasa, wah wassalam. Nanti aku cerita tentang pengalaman itu dengan pembalut X ya, itu benar-benar yang luar biasa, tidak perlu dicontoh. Mbak, jadi Mbak Vica ini bagus juga ya untuk ibu-ibu yang after melahirkan ya Mbak Vica, Mas 40 hari itu ya. Ya benar-benar. Oh tuh nanti Cieni tuh bisa cerita tuh tentang habis Oke. lahiran. After this ya. After this ya, habis ini ya. Benar itu harus cerita Cieni itu. Nah, Itu luar biasa. ini kalau ini bahayanya lagi adalah dia tidak ada pori-pori sama sekali. Jadi kalau kita taruh di atas air hangat, ya endapannya tetap di situ. Dan lemnya dia terbuatnya memang chemical juga. Jadi kadang-kadang kita tempel pas kita buka tuh masih ada bekas di celana ya. Betul. Betul banget. Iya betul. Aku juga pernah ngalamin tuh Mbak. Kelihatan ada bekasnya. Kalau ini Mbak, ini dia berpori-pori. Jadi dia ada sirkulasi udara sehingga kita tetap berada dalam keadaan aerob. Jadi ada udara di situ, jadi kuman-kuman segala macam tidak berkembang biak. Dan lemnya juga food grade juga. Jadi lemnya walaupun misalnya kita pakai bekasnya celananya gitu nggak bahaya buat kita. Jadi everything di sini memang dirancang untuk kesehatan Dan kenyamanan wanita ya. Betul sekali ya. Nah, yang tadi aku mau cerita ini ya ini ini juga ada panty linernya juga yang tadi dibilang. Jadi ada panty linersnya juga ya Mbak ya untuk hari-hari after haid ya. Nah, kan kangen sama muka saya. Nah, yang ini panty liner ini dia panty liner lapisan ion negatif. Menjadi menangnya dia di antara yang lain. Kadar ion negatifnya sudah diukur pas memang yang dibutuhkan oleh perempuan di daerah vagina. Untuk apa? Dia untuk mensuplai oksigen bebas ke dalam. Jadi kita otot di situ lebih rileks, terus kemudian daya tahannya juga bagus, sirkulasi udara bagus, perkembangan bakteri baik, dan itu seimbang gitu ya dengan ekosistem di situ tuh bagus lah gitu intinya. Dan yang aku suka adalah sebenarnya justru ini sering banget yang dijadikan daya terapi buat orang-orang. Aku bilang ini bukan, kalau dari produsennya mereka nggak pernah klaim bahwa ini bisa menyembuhkan ini itu dan lain-lain ya. Ini disclaimer nih. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman memang bantu banget. Kalau panty linernya itu tipis ya, tidak sepanjang Nyala semua.
lebih panjang daripada panty liner yang lain. Jadi dia dipakai memang untuk terapi ketika kita sedang tidak menstruasi gitu. Jadi memang menangnya dia di sini. Bahkan sekarang nih zaman-zaman pandemi begini, aku tahu ini ion negatif bagus banget. Ion negatif itu paling banyak adanya itu di air terjun. Jadi kalau ada gerakan air yang bagus gitu, itu paling banyak ada di situ. Jadi udara segar itu sebenarnya memang selalu bagus buat badan kita, ya. Oke. Kalau misalnya orang sakit paru-paru apa-apa kan biasanya ditaruhnya dia disuruhnya ke yang berudara segar di lautan, di sungai, ya, di air terjun dan lain-lain. Nggak mungkin dia kita suruh ke mall ya. Nah ini sama, ini provide ion negatif ke badan kita terus menerus gitu. Makanya nanti juga Tante Irma aku minta tolong cerita nanti tentang orang menopause bagaimana ya, ini juga tentang yang baru lahiran. Dulu, ini aku sebelum lanjut ya ke Cieni nih, aku ingat Cieni harus kita. Nah, dulu aku tidak bisa pakai pembalut yang disposal, yang merek X, merek apapun itu aku tidak bisa. Dari aku SMP menstruasi sampai sekarang, kalau pakai pembalut di luaran yang biasa itu aku gatel-gatel parah. Jadi menstruasinya bisa seminggunya lagi handle gatel-gatelnya. Pokoknya nggak nyaman sama sekali. Jadi mamaku bikinin aku yang namanya duk, Mbak. Jadi dulu Kain tuh ya? zaman dulu nenek tuh pakai itu kan. Kain. Ya, dari yang kecil atau enggak dari kain kasa besar karena mamaku dulu di kebidanan. Jadi jago bikin gituan. Jadi aku pakainya itu. Sampai SMA, sampai kuliah, ketika kerja yang rada repot karena kan kita lama di kantor ya. Mau ganti masa cuci-cuci dulu atau nggak bisa langsung dibuang begitu aja kayak gitu. Makanya kadang terpaksa banget aku pakai pembalut yang ada di luar sana. So lagi ketika aku pakai ini satu doang yang aku mau lihat gue gatel nggak nih pakai ini. Ternyata benar-benar nyaman. Itu doang aja. Aku nggak mandang mau ion negatifnya, mau nggak jadi keputihan, mau nggak apa segala macam, nggak mandang itu dulu. Aku lihatnya kalau ini nggak bikin gatal, udah aku peaceful banget, udah happy banget. Terus setelah itu ternyata karena aku juga ada yang disebut sebagai ini buatku agak unik, tapi sebenarnya mungkin banyak orang lain juga ngalamin. Tapi again yang namanya masalah kewanitaan itu kan nggak pernah cerita-cerita ya Mbak. Jadi kita ngerasa kasus kita unik padahal dialamin oleh ribuan wanita di luar sana ya. Bener. Aku ada yang namanya varices vagina. Varices vagina itu ototnya yang kena. Jadi memang tidak ada obatnya. Jadi kalau setiap menstruasi itu kayak orang mau lahiran ada yang mau keluar gitu kayak ditekan banget. Ditekan. Itu Itu dari umur berapa Mbak Vika? Oh itu dari awal aku menstruasi emang udah begitu. Sampai melahirkan lebih parah lagi, waktu hamil lebih parah lagi, setelah lahiran pun juga begitu juga. Nah, tapi pas aku pakai ini sebulan pertama masih sakit, tapi aku nggak sampai minum painkiller. Awalnya dulu aku painkiller mulu, berbagai merek lah dicoba lah. Nah, tapi terus bulan kedua sampai sekarang aku pakai udah nggak pernah sakit lagi. Wow, udah nggak minum obat lagi ya? 2-3 hari pertama. 2-3 hari pertama itu aku nggak bisa berdiri lama, nggak bisa duduk lama, harus keep moving, harus keep bergerak baru aku bisa agak reda. Tapi setelah aku pakai ini, aku pakai Angel Secret, kalau lagi nggak mens ya aku pakai panty linernya, kalau lagi mens aku pakai pembalutnya. Itu memang totally benar-benar memang udah nggak sakit lagi. Walaupun awalnya aku nggak expect sama sekali kayak begitu. Yang penting buatku nggak gatal udah cukup. Awalnya tuh cuma begitu doang. Makanya pas aku happy banget dengan ini, ya udah aku cerita aja, lu ngapain lu pakai pembalut gituan? Mendingan lu pakai pembalut gue. Gitu aja terus ngomong. Pada akhirnya mereka cocok. Aku udah lama banget nih nggak demoin beginian loh Mbak Leoni. Karena orang-orang yang udah tahu udah pada nanya sendiri aja, Cak, tolong dong pembalutnya, Cak, gue habis nih pembalutnya nih, habis nih. Langsung gitu. Gitu, jadi makasih banyak ya Mbak Vica. Aku jadi tahu nih. Lanjut aja. Aku udah nggak sabar nih Mbak Vica dengerin kesaksian atau testimoni dari Cieni. Langsung aja Cieni. Ya, thank you. Sebenarnya tadi waktu Mbak Vica bilang Angel Secret yang panty yang seperti ini, itu kan dibilang buat terapi. Ini saya punya cerita waktu saya kan punya anak 3. Anak saya 3, yang pertama udah umur 15, 13, dan sekarang yang terakhir ini 5 tahun. Bedanya jauh banget kan. Nah, itu waktu saya melahirkan anak ini, sebenarnya saya udah pakai ini udah lama. Pakai untuk Angel Secret ini.
Cuma kan waktu saya habis melahirkan, saya pikir saya mau stop anak dengan saya steril ya. Dan setelah saya steril, saya merasa kok saya punya menstruasi kadang ada, kadang 1 bulan skip, kadang sampai pernah 2 bulan skip gitu. Terus tetap ini saya tetap pakai. Terus kemudian sekalinya melahirkan menstruasi itu ternyata banyaknya banget. Saya bisa 1 hari tuh bisa 1 bungkus ini tuh habis karena ganti. Mungkin yang bulan kemarin itu terskip ya. Dan itu pernah satu kejadian dalam 3 bulan saya nggak datang bulan. Sampai saya harus ke dokter, saya tanya, kenapa saya bisa seperti ini? Waktu di USG, ternyata ada penebalan dinding rahim di rahim saya. Dan kemudian saya dikasih obat sama dokter. Dia bermacam-macam, ini sih saya tanya, apa karena pengaruh dari waktu saya steril. Dokter bilang itu sih nggak ngaruh. Dia bilang itu sih pengaruhnya juga dari waktu kita ada pikiran, juga ada keadaan kecapean, itu juga pengaruh. Dan terus terang dia bilang, aku kasih obat, tapi obat itu salah satunya adalah obat hormon. Dan terus terang saya udah dengar obat hormon, saya tuh udah ngeri banget. Karena menurut saya sih sekali makan obat hormon tuh akan lanjutan gitu. Dan itu benar-benar saya hanya menggunakan ini karena saya juga udah dengar terapi ini cukup sangat membantu. Jadi akhirnya biasanya saya pakai Fenty ini cuma 1 hari 1 kali untuk seharian itu, tapi ini saya 4 jam sekali. Saya ganti terus tiap 4 jam, ganti 4 jam, ganti. Dan kemudian nggak sampai 1 minggu, hanya hitungan sekitar 4-5 hari, itu saya langsung datang bulan, dan itu benar-benar banyak. Dan sampai saat itu, sampai sekarang saya nggak pernah namanya skip untuk datang bulan. Dan memang dari dulu, tadi kan dikasih obat dokter kan, obat hormon. Itu sempat diminum nggak? Enggak ya. Jadi cuma pakai Fenty Liner dari Angel Secret ini ya? Betul. Keren banget. Iya. Dan saya tuh sebenarnya nggak pernah punya masalah tentang datang bulan ya. Saya sih oke-oke aja. Dan setiap bulan itu saya lancar. Nggak ada masalah. Tapi setelah saya melahirkan anak yang ketiga ini, saya pikir karena yang tadi saya bilang itu kan karena apa? Karena saya steril, jadi itu bermasalah gitu datang bulannya. Tapi kata dokter itu nggak pengaruh. Dan itu tuh ternyata ya dari kita punya kecapean, pikiran dan segala macam. Itu sih yang membuat saya langsung pikiran udah ini aja deh. Saya nggak minum obat hormon, saya hanya pakai ini. Dan terus terang sejak saat itu saya sampai sekarang tuh lancar gitu. Dan memang sih yang tadi dibilang juga saya memang dengar banyak orang kadang pikir nggak ada masalah gitu ya. Tapi waktu kita cerita, waktu kita sharing itu ternyata mereka tuh punya masalah pada diem-diem. Dan pada waktu mungkin di depan kita nggak ngomong, tetapi setelah di belakang dia bilang, aku juga punya kendala seperti ini, punya keputihan. Cuma mereka juga mungkin nggak tahu mau bertanya seperti apa. Iya betul, karena mereka malu ya Ci ya. Iya betul. Mereka kan kadang ini kan perasaan yang kayaknya nggak enak banget buat dikasih tahu, nggak enak banget buat diceritain gitu. Oke, jadi 4 jam sekali tuh waktu itu ya Ci untuk ganti Fenty Liners ya. Ya, betul. Dan itu waktu itu saya ingat banget ya, tapi saya lupa berapa senti. Dokter sampai bilang, ini kalau sampai 1 senti lagi ketebalan dinding rahim saya yang kena itu ya, yang penebalan itu, saya harus dikuret. Saya harus dibersihin, dioperasi untuk dibersihin. Itu karena udah terlalu tebal untuk ininya penebalan dinding darahnya itu yang tidak keluar, nggak lancar. Gitu. Tapi dokter nggak kasih tahu tuh Ci, kenapa penebalan itu terjadi? Dia bilang sih bermacam-macam itu, makanya tadi ada dari hormon juga. Oke. Makanya dia mau kasih obat hormon. Walaupun kita pakai ini kan belum tentu untuk situasi tertentu kita harus mungkin berpakai lebih gitu ya. Kan pakai ini sehari mungkin ini, tapi kan kondisi kita kalau memang butuh lebih, ternyata ini memang harus dibuat rapi juga gitu. Oke. Ci Yeni, thank you. Thank you banget ya Ci Yeni buat testimoninya, support banget buat wanita-wanita di Indonesia. Mungkin di belakang Ci Yeni ini ada salah satu wanita hebat juga nih ya. Aku mau tambahin juga waktu aku boleh. Pakai terapi ini, aku juga pakai Alpha Spin. Saya gunakan ditaruh di bawah perut saya.
Itu Saya selama tidur, selama tidur. Selama tidur selalu setiap kegiatan saya pakai ini. Saya ada ban pinggangnya, beltnya, saya tempelin, dan tidur pun saya pakein. Itu bikin tambah cepat gitu. Mungkin Mbak Vika bisa jelasin juga ya ini untuk Alpha Spin ini ya. Ini sih benar-benar berpengaruh banget, ngebantu banget. Oke. Ci, thank you banget ya Ci Eni ya. Sehat terus sayang. Yes, thank you. Oh ya, nah ini nih ada di belakang Ci Eni ini ada wanita yang hebat juga, yang luar biasa nih, yang mungkin bisa membantu kita para wanita atau termasuk Leon ini ya, yang lebih expert banget mengerti mengenai produk dari Angel Secret ini. Langsung aja, ini dia cici kita tersayang, Cihera. Yes. Halo Cihera. Halo. Tunggu, Ani Cihera nih mau bagi share. Kalau Ciara ini adalah ratunya Mama Gorgeous. Berarti ini sebenarnya omanya. Hai Cici. Dahsyat banget ya kesaksiannya. Aku pribadi ya, dulu waktu aku tuh rajin pemakai panty liner, percaya gak sih? Karena kan maksudnya pengen bersih, resik yang ada, rajin banget pakai panty liner yang ada di luaran sana, dan nggak nyangka bahwa justru itu yang memicu aku keputihan. Yes. Iya. Kan air kan kotor ya, di rumah kan kotor ya, itu banyak bakterinya segala ya. Tapi yang amazing ya, karena aku rajin, aku pakai pagi malam loh, bayangin nggak? Panty liner di luaran aku pakai pagi malam, dan itu nggak nyangka bahwa keputihannya tuh justru karena pemakaian. Dari situ. Yang tadi Vica cerita tentang pemakaian kimia yang terus menerus, itu justru yang memicu. Nah, tapi memang kali nih cewek-cewek gorgeous, cewek gorgeous, coba lihat senyumnya dulu. Semua yang pakai ini ya, percaya gak sih? Waktu aku pakai ini, jadi waktu itu ngomong sama, pas ceritanya kan ngobrol kan sama teman kan, oh ini bagus banget, kalian harus pada pakai segala macam deh. Pokoknya yang ada, aku waktu itu sempat presentasi di satu rumah, rupanya itu mantunya, dia mantu dari menteri apalah waktu itu ya, dan beliau itu dokter. Jadi pas waktu aku cerita tentang ginian, cerita tentang bagusnya si hijau, terus dia ngomong gini, Her, tahu gak katanya, kenapa banyak orang-orang yang teracunin kayak gitu? Karena pusat urat saraf wanita itu rupanya adanya di mana? Ayo. Vagina. Daerah B. Rupanya pusat urat saraf perempuan tuh adanya di situ. Sebenarnya ada satu bakteri yang dia sebut, tapi aku nggak enak ngomong di sini ya. Ya, nah itu ya, bayangkan, jadi kalau misalnya kita pakai yang di luaran sana, yang pakai bahan kimia, kata sampah, daur ulang, terus dipakai kimia, terus nggak heran perempuan tuh mengalami yang seperti tadi pada kesaksian, itu nggak heran gitu. Nah tapi ya, kalau misalnya kita pakai yang hijau ini dia kan dari tumbuh-tumbuhan juga, ya. Ada dari ganggang laut yang kalau kena basah dia keluar ion negatifnya. Jadi ion negatifnya itu membunuh bakteri yang tidak dibutuhkan di daerah apa? Cewek-cewek. Gitu ya. Alhasil ya itulah, mulailah pada kesaksian teman-teman yang ada di sini, apa yang endometriosisnya ketolong ya, yang kista, yang miom ketolong. Terus bahkan waktu itu sempat juga ngajak satu teman yang dia kanker rahim udah stadium 4B, waktu pakai kita punya produk, awalnya dia pakai ya, awalnya tuh nggak ada reaksi, percaya gak sih? Waktu awalnya nggak ada reaksi, kayaknya aku nggak kenapa-napa sih, nggak ada ini. Ya pakai ini, aku bilang gini, udah pokoknya lu pakein aja terus, pakein, karena kan setiap orang kan beda-beda ya reaksinya. Metabolismenya metabolisme setiap manusia beda-beda. Ada yang langsung reaksi, ada yang Tadi juga lihat. Iya emang, Bunda lihat nggak? Nggak tahu. Nah lanjut. Jadi pas waktu dipakai, bulan pertama pakai nggak ada efek loh. Bulan kedua pakai juga masih nggak ada efek, tapi karena dia udah habis-habisan kan, kalau bisa mengatasi cancer gitu ya, entar dia harus ke dokter bolak-balik, harus segala macam, itu udah bukan hanya serem, dananya juga mereka mau nggak mau
ini. Tapi percaya gak sih, di bulan ketiga dia langsung keluar segala macam warna, dari yang coklat, dari yang hijau, kayak tadi Mevi kan cerita tuh keluar yang hitam-hitam lah, yang daging segala macam keluar. Bulan keempat keluar, di detox, bulan kelima sembuh total. Jadi Wow. banget, banyak banget deh kalau ngomong kesaksian tentang produk ini ya, itu banyak sekali gitu. Intinya adalah kita semua pada seneng sama si hijau ini. Nah, kalau di Pentiliner, dia warnanya putih di Pentiliner. Dan itu banyak banget pria-pria yang ketolong loh. Oh, buat cowok ya, Ci? Yes. Serius, Ci? Banyak banget cowok yang ketolong. Tahu nggak kenapa? Aduh, Mbak Uli Kenapa, belum Ci? tahu tuh. Kenapa, Ci? Daerah vitalnya bukan V-nya kita ya, tapi V-nya ini vital. Daerah vitalnya ketolong. Jadi wanita-wanita, jadi ini nih ya, kalimatnya gini nih, buat cowok-cowok perhatikanlah istri-istrinya. Tapi buat istri-istri harus perhatikan juga suami punya daerah vital, karena itu Betul, menentukan Betul. kesehatan wanita. menentu. Jadi itu ya para pria makanya gimana ya, udah pasti nanti Pica mungkin bisa jelaskan sekilas juga ya, yang nggak mungkin lah makanya di Lilit, kayak lontong, enggak. gimana makanya itu pakai Pentilinernya taruh di bagian atas, yang penting daerah vitalnya kena. Itu banyak sekali pria-pria yang ngalamin pembengkakan prostat lah segala, itu banyak banget deh yang ketolong deh karena ion negatifnya itu. Oke. Sekian Leonie. Wow, thank you banget ya, Ci ya. Ini salah satu ilmu baru lagi nih. Jadi nanti kan kita bisa kasih tahu juga, bukan hanya untuk wanita, ternyata untuk pria itu juga bisa menolong mereka ya, Ci ya. Yes. Thank you Jadi banget. kapan-kapan kita bintang tamu bapak-bapak gorgeous ya. Ada suaminya Mevi tuh, dia harusnya bisa cerita tuh. Untuk Ini pria. aku ya tentang Penti 10 detik aja. Ini ponakanku, 2 orang, kemarin itu anyang-anyangan, pipis nggak berhenti sampai pipis kencing celana gitu. Aku tempelin Penti di celana dalam mereka. Tahu nggak? Berhenti katanya pipisnya. Wow. Lagi. Baru kemarin sore kita mau Ada orangnya nih. Setuju. Nah, ini Mas Prio. Pakai baju merah. Rio pengen tampil. Prio, lihatlah ini wanita yang gorgeous, Prio. Oke. Oke, Mbak Mevi, thank you banget ya. Jadi yang anyang-anyangan juga bisa ternyata ya. Itu kemarin, sorry, tadi sempat miss yang dipakein Pentiliners itu keluarga Mbak Mevi, cewek apa cowok? cowok, ponakan cowok, 2 orang. Oh, terus pas mereka Orang ada ngeliatin. setelah mereka merasakan bahwa mereka sudah nggak anyang-anyangan lagi, mereka kaget banget nggak? Ih, kok enak ya Bunda? Kok enak ya katanya gitu. Itu berapa lama itu untuk prosesnya tuh Mbak? Pokoknya dia sebelumnya kan sampai celananya tuh sampai basah karena sampai kencing celana umur 14 tahun ya sama 9 tahun. Aku tempelin aja kan karena kita mau pergi kan agak repot kalau mereka basah. Betul. Aku tempelin tadinya kan nggak mau. Aku yang tempelin ke celana dalam mereka. Pakainya begini, penisnya begini gitu. Terus di mobil kita sampai itu kan di mana sih kemarin Sawangan, jauh banget, nggak pipis lagi. Wow. Oke. Jadi banyak sekali kelebihan dan keuntungannya ya. Langsung gitu, instan ya. Iya, benar. Oke, Mbak Mevi, thank you banget. Cihera, thank you banget. Sukses ya. Dan di belakang Mbak Mevi dan Cihera ini ada juga salah satu wanita gorgeous nih, mak-mak gorgeous yang powerful banget karena dia juga kerja juga di tower provider. Leonie pengen tahu banget nih, ada hubungannya kah dengan penyakit wanita ini, kanker serviks, dengan radiasi yang ada di sekeliling kita? Langsung aja ini dia, mak-mak cantik kita, Mbak Konivianti Lestari. Halo, Mbak. Terima kasih. Ayo, keluarkan. Keluarkan, Mbak. Itu benar banget, itu ada hubungannya sama radiasi EMF ya, elektromagnetik. Banyak orang yang nggak tahu bahwa karena radiasi itu tuh bisa misalnya sperma berkurang atau sel telur berkurang. Mereka tanpa sadar kantongin nih di dalam kantong celana ya kalau cowok ya, atau di sini kan. Di kantong celana cowok itu kalau di ini menurut penelitian aku baca tuh ada di penelitian itu sampai dikantongin 5 jam aja di dalam
kantong celana, itu malah sperma bisa mati. Wow, sampai segitunya ya Mbak ya? Iya, itu aku baca itu penelitiannya udah dilakuin di Amerika tuh udah ada. Jadi makanya, jadi aku berpikir, oh pantesan sekarang banyak ya orang married mau punya anak tuh agak susah gitu, meskipun mereka sehat-sehat nih berdua gitu. Tapi agak susah ya, mungkin karena sel telurnya rusak, gitu kan, menjadi karena kan yang cewek juga kan main HP terus kan. Iya betul. Cara nggak sadar kan mereka nggak tahu bahwa sebenarnya di handphone itu kan ada sinyal yang nggak kelihatan, dia mencari BTS terdekat dari kita. Jadi kan sebenarnya kita nggak bisa lihat pakai kasat mata, nggak bisa dipegang. Nah itu ada ngaruhnya, nggak pasti ada pengaruhnya karena seperti itu radiasinya seperti itu. Mbak Koni ini kan juga pengguna dari Angel Secret ya, dari pembalut, dari panty liners. Ada nggak hal-hal yang amazing yang Mbak pernah rasakan dengan sahabat baru Mbak nih, Angel Secret ini? Oh, ada banget. Aku dari pertama kali mens sampai aku sebelum kenal Angel Secret itu, aku jadi aku bisa misalnya hari ini mens, bulan ini mens ya, bulan depan mundurnya tuh jauh. Jadi bisa nanti di bulan berikutnya lagi nggak mens, tapi bulan depannya lagi mens. Bisa begitu tuh, aku berantakan. Nah, setelah pakai Angel Secret, aku tadinya nggak tahu kan. Nah, begitu aku pakai Angel Secret itu, aku juga agak bingung. Kok kenapa ya? Kok mens aku misalnya tanggal 10 terus. Itu udah mulai rutin ini ya. Iya, dan mulai stabil ya. Iya, dan waktu itu kan pas aku lagi sering begadang tuh di kantor karena pas baru merger ya, Satelindo dengan Indosat baru merger. Aku tuh timku kan cowok semua ya. Aku ngomong sama timku, gue kenapa gue mens sekarang teratur gitu. Aku ngomong sama mereka gitu. Agak gitu, aku tuh sampai mereka nanya, emang Mbak Koni pakai apa? Nggak pakai apa, aku juga nggak tahu tadinya. Benar-benar tahu sama sekali. Karena ternyata dari Angel Secret itu ion negatifnya itu yang membuat kita menjadi hormon kita bagus, terus basah kan, itu menjadi basah kan, itu bagus itu jadinya teratur, jadi aku teratur itu bagus. Oke. Mbak, ini aku potong dikit nih, tadi yang tentang radiasi bahaya itu untuk wanita itu gimana tuh Mbak? Kalau untuk wanita tuh dia bisa jadi sel telurnya itu menjadi kayak kecil atau pecah gitu. Aku baca di penelitian ya, secara penelitian itu seperti itu. Karena kan kita nggak sadar nih, kita pakai laptop, ada wifi, terus kita pakai HP nih, pakai main HP di kadang-kadang kan dekat sama perut kita lah atau apa, atau kadang-kadang kita juga suka ngantongin kan ya kalau cewek ngantongin. Nah itu pengaruh banget itu. Kayak ini bisa menjadi salah satunya menjadi radiasi. Gitu. Laki-laki juga nih. Ini kayaknya kita nanti harus ada bahasan khusus nih untuk cowok nih ya. Ini aku kan soalnya menurutku kan ini aku baru benar-benar tegas banget nih bahayanya buat kewanitaan apa. Sebenarnya kan radiasi bahaya buat macam-macam juga ya. Kalau cowok kayak tadi kita kantongin tuh handphone di sini. Wah, kita harus bikin bahasan emak-emak gorgeous membahas bapak-bapak gorgeous. Setuju banget. Setuju. Kita memiliki hak yang sama terhadap kita ya. Kita nggak boleh mendiskriminasi laki-laki. Oke. Benar-benar ini harus dibahas lebih lanjut nih nanti nih Mbak nih tentang radiasi. Karena kan Mbak Koni kan beribu-ribu dengan itu. Juga pasti Mbak Koni juga terekspos banyak juga. Kita juga di rumah begitu, Mbak Koni apalagi yang kerjanya di sekitaran itu radiasi, ya kan? Benar. Nah, speaking of Mbak Koni nih, Mbak Leoni, aku nggak sabaran sama yang tentang yang sudah menopause tuh, pakainya bagaimana? Oke. Jadi, thank you banget Mbak Koni untuk sharingnya, apalagi untuk IMF-nya nih. Ini informasinya keren banget nih ya. Dan di belakang Mbak Koni ini ada salah satu oma-oma lincah. Kalau zaman dulu tuh dibilangnya nenek lincah ya kan. Tapi karena ini semua emak-emak gorgeous, kita panggil Oma Gorgeous. Ini dia Oma Irma. Hai Oma cantik. Ini adalah Oma yang memproduksi tadi Mbak Koni tadi nih. Assalamualaikum Oma. Oma tunggu dulu nih. Aku panggil Oma lincah nih ya. Keren banget. Oma Irma saat ini umurnya berapa? Biasanya wanita tuh paling ngeri ditanya umur. Tapi ini nggak perlu ngeri karena si Oma ini nih ya kan, dia tuh wajahnya tuh tidak terlihat seperti umurnya. Kita pengen lihat dulu nih. Umurnya berapa nih? Pengen dengar.
75. Wah, kan? Bener kan, Mbak Vica? 75. 75. Ya ampun, tadi Leli pikir Sehat masih banget, 60 Tante. loh. Ya ampun, aku sampai merinding, Mbak. Ini aku baru tahu loh, Tante. Padahal kita udah lama ini ya, lama kenal. Aku Iya. baru tahu Tante. Adek kakak ya sama Mbak Koni, adek kakak. Kasihan Mbak Koni dong, umurnya jadi tambah tua. Oh, ini itu imut. Oh iya, Mbak Koni imut. Oke. Nah, Tante kan yang pengen kita dengar tuh Tante soalnya kan juga pemakai Angel Secret kan, ya kan? Nah, itu emang kalau udah udah menopause gitu tuh apakah perlu apa enggak gitu Tante biar pada tahu semuanya nih. Nah, jadi begini, Tante taunya Angel Secret itu sekitar tahun 12. Pada saat itu saya ke rumah Koni, saya lihat kok banyak pembalut. Terus Koni bilang, sini Mama harus pakai. Ngapain? Orang saya udah menopause. Nggak ada gunanya, gitu kan. Apa lagi, gitu. Tapi terus Koni kasih tahu macam-macam, akhirnya oke lah, Tante pakai. Gitu. Tapi 3 hari setelah pakai, ternyata bleeding. Jadi seperti mens. Oh. Mens. Tadinya kaget ya. Lah, tapi Koni bilang ini bisa-bisa detox ya. Ya udah, sampai 3 hari lama-lama hilang. Tapi 2 minggu kemudian dia keluar lagi. Tapi kali ini ada hitam-hitam keluar, ada itu Wow. hari. Nah, sudah. Tapi Tante mungkin inilah nggak ini kan. Terus Tante pakai terus. Setelah 2 bulan, Tante baru sadar bahwa tadinya Tante selama 8 tahun itu bagian peranakan itu sakit. Jadi selalu terasa ngilu, nyut-nyutan gitu. 3 tahun sebelumnya Tante pernah ke dokter. Terus dokter itu menyuruh pap smear. Tapi karena Tante sudah lama nggak pernah ketemu dokter, jadi kan ragu-ragu. Aduh, ngapain lagi sih pap smear gitu kan? Udah tua ini, harus pap smear. Dokternya kayaknya tahu. Ya udah, saya bawain surat ya ke dokter ginekolog wanita. Kan dia pikir Tante malu gitu ya, dokternya cowok gitu kan. Tapi Tante tidak pernah ke sana, biarin Tante rasain aja kok sakit gitu. Tante pikir Tante mau suatu saat kalau udah nggak tahan baru ke dokter lagi. Ternyata 2 bulan setelah pakai Angel Secret baru sadar, loh kok rasanya enak ya peranakan saya, kok nyut-nyutnya nggak ada gitu. Jadi hilang sampai sekarang tidak terasa apa-apa. Jadi kan nggak perlu pap smear karena kita selalu pakai Angel Secret yang ventilator. Ini kita harus lagi pertama buat cowok, yang kedua kita bikin harus buat oma-oma gitu Tante. Betul. Benar loh. Iya betul Mbak Vica, benar. Maksudku gini, jangan-jangan ya aku sih nggak terlalu pengalaman dengan yang sudah menopause terus kemudian bermasalah. Ya ada sih ya yang cerita seperti itu ada ya. Tapi live kayak begini yang Tante ceritain langsung aku baru dengar sekarang nih Tante. Kok nggak pernah cerita sih? Disimpan buat sekarang, Cak. Karena kan dibilangnya detox. Kalau detox kan ya kita nggak tahu apa gitu ya. Iya. Sembuh itu baru terasa. Oh ternyata ada kaitannya. Tadinya Tante pikir pakai ventilator itu nggak ada kaitan sama peranakan saya yang sakit. Ternyata ada. Jadi makanya segala macam bisa sembuh itu mungkin memang sama gitu prosesnya ya dengan adanya Angel Secret ini. Benar-benar hebat. Wow, keren banget. Tapi Mbak Vica, yang aku tangkap ini di sini, ini segala sesuatu wanita yang sharing pada sore hari ini adalah ketulusan hati Mbak Vica.
Ya, ya. Benar loh, ketulusan hati. Karena apa? Kalau kita nggak tulus, kita nggak akan mau menerima produk seperti Angel Secret ini, Syah. Itu apa, produk apa? Ya kan? Karena awalnya kita itu tulus. Makanya Tuhan kasih satu amazing, ya kan, mujizat ini lewat Angel Secret ini. Jadi banyak yang menerima kesembuhan. Tepuk tangan dulu dong untuk Angel Secret dong. Oke, mungkin dari Mbak Vica ada mau... Begini dong, Mbak, begini dong. Begini guys. Begini ya. Iya. Ya, Kan? Instagram ya. Alfastin. Jadi cuma pakai Angel Secret aja. Sama. Aku sih kalau bahasan kayak begini kayaknya bakal panjang banget Mbak Leoni, tapi kayaknya udah mau maghrib, nanti kita bisa keburu maghrib. Mungkin ada penutup dulu dari Mbak Vica, ada penutup lagi mungkin? Tapi aku beneran deh, maksudku gini, aku nggak ada penutup apa-apa. Mungkin nanti Ciara mau nutup ya, tapi buatku janganlah kita terlalu menganggap ini tabu sampai kita nggak bicarakan gitu. Banyak kemarin yang pas melihat gambar ini, gambar gambar kita flyer kita tuh ada yang protes terlalu vulgar atau apa, atau enggak terlalu belak-belakan dan lain-lain. Buatku ini harus dibicarakan, kalau enggak perempuan nggak ada yang mau keluar untuk membicarakan masalah-masalah mereka gitu, dan dipendam akhirnya jadi lebih banyak, itu tuh bahaya. Harus diperhatikan lah, jangan cuma nih lipstik, bedak, aduh pengukuran alis juga metode membuat alis, ya kan, itu yang dibahas. Yang di bawah nggak pernah diperhatikan. Benar-benar, nanti masuk ke Instagram kita aja Mbak, semua harus bisa lihat ini betapa amazingnya ya dari produk Angel Secret ini ya. Oke, mungkin mungkin dari Cihera mungkin untuk penutupnya Ci, ada satu support untuk wanita-wanita di luar sana untuk tetap hidup sehat bersama Angel Secret, Cihera. Oke, intinya guys, semuanya para wanita kita harus sehat karena itu. Amin. Itu kalau Daya Raffi itu serem banget kalau misalnya kita ada apa-apa ya, mau ada ya pokoknya intinya kalau mau sehat pakailah sesuatu yang benar dan sehat, bukan hanya bersih tapi sehat. Oke. Dan untuk semua para wanita, mungkin para pria juga ada yang sedang menonton ya dari Words Party dari Facebook kita. Jangan lupa setelah after ini selesai mungkin masih bisa ditonton lagi ya Cihera ya. Mungkin mereka ada yang telat juga nonton, mereka bisa nonton lagi di Facebook kita kan ya. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja tanya kepada pemilik Facebooknya, akun Facebooknya. Oke, Mbak Vica tetap semangat, Mbak Koni, Mbak Irma, Mbak Yeni, Mbak Rosa, Cihera, thank you so much. Thank you banget ya. Thank you so much ya semuanya ya, Mbak Mirna, thank you untuk denger sharing-sharingnya sore ini. Thank you buat sharing-sharingnya juga. Oke, semangat Thank Angel you, Cihera. Secret, Angel Secret. Dah. Dah.